Halo semuanya. Pernah kepikiran nggak sih, di dalam tubuh kita ini ada pabrik yang panjangnya bisa sampai 9 meter dan kerja nonstop. Nah, hari ini kita bakal tur keliling pabrik super canggih itu, sistem pencernaan kita. Kita bakal lihat gimana ceritanya sepotong roti bisa jadi energi buat kita lari. Pertanyaannya kedengeran simpel ya kan? Tapi jawabannya, wah, itu bakal ngebawa kita ke sebuah dunia yang super kompleks, tapi juga super efisien di dalam tubuh kita. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Gampangnya gini, anggap aja sistem pencernaan itu kayak pembangkit listrik sekaligus tim perbaikan internal buat tubuh kita. Dia ngambil bahan bakar mentah, kayak nasi, buah, sayur, terus diubah jadi molekul-molekul super kecil yang bisa dipakai sama tiap sel di tubuh kita buat beraktivitas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gerbang awal. Perjalanan makanan kita tuh dimulainya ya dari sini, di titik masuknya. Dan yang keren, proses pengolahannya udah dimulai bahkan sebelum kita benar-benar nelen makanannya loh. Coba deh lihat ini menarik banget. Jadi di mulut kita itu ada dua proses yang jalan barengan. Gigi kita kerja buat ngancurin makanan secara mekanis, jadi potongan-potongan kecil. Nah, di saat yang sama, air liur kita langsung mulai serangan kimiawi pakai enzim amilase yang targetnya itu karbohidrat. Bener-bener kerja tim yang sempurna. Nah, setelah dikunyah dan jadi lebih halus, makanan siap nih buat lanjut jalan. Pemberhentian berikutnya, kerongkongan. Tapi, pernah mikir nggak gimana caranya makanan bisa turun bahkan pas kita lagi tiduran? Jawabannya bukan gravitasi loh. Jawabannya tuh ada di gerakan ini, gerak peristaltik. Coba bayangin kamu lagi mencet pasta gigi dari ujung tubenya. Nah, otot di kerongkongan kita itu ngelakuin hal yang mirip, ngeremes dan ngedorong makanan secara berirama buat turun ke lambung. Jadi kuncinya nih adalah proses yang aktif, bukan cuma sekedar jatuh gitu aja. Sekarang kita nyampe di lambung, sebuah kantong berotot yang, wah luar biasa. Anggap aja ini blender internal kita. Dindingnya bakal ngaduk-ngaduk makanan, sementara asam klorida yang saking kuatnya bisa ngelarutin logam, dikeluarin buat ngebunuh bakteri. Di saat yang sama, ada enzim namanya pepsin yang mulai tugasnya buat mecahin protein. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, pusat penyerapan nutrisi. Setelah makanan dihancurkan di lambung, kita masuk ke bagian terpanjang dan bisa dibilang paling krusial dari perjalanan ini, yaitu usus. Disinilah semua kerja keras tadi bakal kelihatan hasilnya. Perjalanan di usus ini bener-bener sistematis. Coba lihat diagramnya. Pertama, di duodenum, makanan bakal ketemu sama pasukan bantuan, yaitu enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Terus, di bagian jejunum dan ileum yang panjang dan berkelok-kelok itu, disitulah keajaiban terjadi. Nutrisi diserap besar-besaran ke aliran darah. Terakhir, usus besar fungsinya kayak unit daur ulang, nyerapin lagi air dari sisa makanan sebelum ampasnya siap dibuang. Nah, slide ini ngerangkum tujuan akhir dari semua proses tadi. Karbohidrat kompleks dari nasi atau roti itu dipecah jadi glukosa buat energi instan, protein dari daging atau telur jadi asam amino, ini tuh kayak batu bata buat ngebangun dan perbaikin tubuh kita. Lemak juga dipecah jadi unit yang lebih kecil. Ya, inilah bentuk-bentuk nutrisi yang akhirnya bisa dipakai sama sel-sel kita. Bagian ketiga, pahlawan di balik layar. Sejauh ini kan kita cuma ngikutin jalurnya makanan ya, tapi ada beberapa organ penting yang kerjanya itu di belakang panggung. Makanan emang nggak pernah masuk ke dalam organ-organ ini, tapi tanpa bantuan mereka, seluruh proses pencernaan gak bakal jalan. Mereka ini tim pendukung vital kita. Yuk kita lihat tabel ini. Ada kelenjar ludah yang tadi udah kita bahas, terus ada hati yang ngehasilin empedu, ini fungsinya kayak sabun yang bantu mecah gumpalan lemak jadi butiran-butiran kecil. Terus ada pankreas, nah ini pabrik enzim super yang ngehasilin senjata buat nyerang karbohidrat, protein, sama lemak sekaligus. Tanpa trio ini, pencernaan kita nggak bakal seefektif ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat dan ini yang paling praktis, menjaga kesehatan mesin kita. Paham semua proses tadi emang keren banyak, tapi pengetahuan itu jadi jauh lebih berharga kalau kita tahu gimana cara ngerawat mesin pencernaan kita biar tetap kerja optimal. Yuk kita lihat apa aja yang bisa kita lakuin. Kita semua pasti pernah deh ngalamin salah satu dari dua ini. Diare itu sebenarnya cara tubuh kita nekan tombol darurat keluar buat ngebuang sesuatu yang dianggap bahaya. Sebaliknya, sembelit itu seringnya jadi sinyal kalau mesin kita lagi kekurangan pelumas, yaitu air, dan juga serat, buat ngejaga alirannya tetap lancar. Jadi, intinya adalah, kita tuh pegang kendali besar loh atas kesehatan pencernaan kita.
Lihat aja daftar ini. Semuanya hal-hal simpel yang bisa kita lakuin tiap hari. Makan makanan kaya serat, minum air yang cukup, gerak badan, dan jaga kebersihan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, kalau dilakuin secara konsisten, dampaknya bakal luar biasa banget. Jadi, setelah kita lihat betapa kerasnya pahlawan di dalam tubuh kita ini kerja 24 jam, 7 hari seminggu, tanpa henti, pertanyaan ini buat kamu Pridabi. Gimana cara kamu bakal merawatnya hari ini? Ingat ya, ini bukan cuma soal ngisi perut, tapi soal ngasih bahan bakar terbaik buat mesin luar biasa yang ngejaga kita tetap hidup. Terima kasih udah menyimak bahasan kali ini.